Pikir bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Suci, Al-Awwal wal Akhir. Tidak mungkin Tuhan itu bersentuhan dengan materi. Saya belum membaca salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hari ini sambil menunggu ya Arjung Marendeng untuk mempresentasikan makalah yang telah dibuat ini, dan seorang tokoh yang disebut Al-Farabi, yang kemudian ada juga Ibnu Sina. Mereka adalah tokoh pemikir, tokoh filosofis dalam Islam, pemikir yang filosofis dalam sejarah perkembangan dalam Islam. Tentunya pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh terdahulu itu sangat menginspirasi dan membuat kita atau merangsang kita untuk berpikir tentang suatu spesies atau berpikir tentang sesuatu. Maka hal ini akan terus berkembang sesuai dengan pemikiran dari tokoh itu. Baik, ini Pak Arjung sudah berada di ruangan virtual ini, dan sebentar kita akan melihat atau mendengarkan presentasi dari Saudara Arjung. Nanti kalau saya bilang Pak, familiar jika? Ya, baik ya, saya antar sedikit dulu bahwa kenapa Al-Farabi membuat teori emanasi. Itu tadi, karena tidak mungkin Tuhan yang maha suci, yang maha sempurna, maha kuasa itu bersentuhan dengan materi. Materi itu ya kotor. Jadi dia merespon pemikiran, imajinasi masyarakat pada waktu itu, bahwa Tuhan itu menciptakan alam ini tidak seperti membuat roti. Membuat roti ini seperti ada bahannya, ada terigunya, ada gulanya, kemudian itu diaduk, kemudian terciptalah alam ini seperti apa yang memiliki materi itu, seperti roti yang sudah jadi, yang telah diolah. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Kalau mekanismenya seperti itu, ada materi yang dia olah, kemudian dia jadikan menjadi sebuah perumpamaan roti misalnya, itu menurunkan derajat Tuhan. Jadi itulah kenapa dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah imateri. Karena dia adalah yang maha suci, jauh dari materi. Tidak mungkin bersentuhan dengan materi. Karena ia imateri dan mana dia adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana mungkin ya sesuatu yang banyak ini, yang plural ini tercipta dari yang esa, dari yang satu. Baik, kita akan sampai kepada presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara Arjung. Karena itu saya persilahkan. Ya, silakan.
Oh ya, terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Eh, Sebelumnya langsung saja ke pembahasan karena tadi sudah di. Jadi hari ini kita akan membahas tentang filsafat emanasi Al-Farabi dan Ibnu Sina, seorang tokoh atau filsuf daripada ajaran Islam itu sendiri. Namun sebelum kita mengulik lebih dalam bagaimana emanasi Al-Farabi dan Ibnu Sina itu, tentu perlu dipahami dulu seperti apa pengertian emanasi. Jadi eh, sempat tadi disinggung oleh Ibu Prof bahwa emanasi merupakan satu teori yang dimana dianggap bahwa cara Tuhan menciptakan ciptaannya atau alam semesta itu bukan seperti roti, tidak mesti harus ada bahan, tapi Tuhan menciptakan melalui pancaran. Kalau saya ambil umpama, emanasi itu seperti misalnya bagaimana kemudian sungai dan lautan itu tercipta. Tentu bukan eh, secara langsung air yang menciptakan, tapi melalui melalui adanya proses aliran air laut itu sendiri, sehingga terjadilah adanya sungai dan lautan. Andai kala tidak ada tanah, ya maka tidak akan ada sungai dan laut itu. Jadi seperti itulah pandang saya melalui eh, pengertian penciptaan secara emanasi. Eh, Baik, langsung saya ke bagian B. Yang pertama, konsep pemikiran emanasi Al-Farabi. Al-Farabi merupakan suatu filsuf Islam yang kemudian dikenal dengan pemikirannya tentang kosmologi. Nah, tentu filsafat emanasinya juga tidak terlepas daripada eh, apa karakter berpikirnya tentang kosmologi itu yang lebih mengacu pada kosmologi. Sehingga emanasi yang kemudian digambarkan oleh Al-Farabi bahwa em, Allah itu menciptakan, dia mengistilahkannya akal pertama. Dan akal pertama ini kemudian menciptakan akal kedua, berpikir tentang akal ketiga, dan menciptakan akal keempat sampai seterusnya. Dan yang terakhir menciptakan akal ke-10, dan di akal ke-10 itu Al-Farabi menganggap bahwa akal 10 itu telah lemah dan tidak bisa lagi berpikir tentang akal ke-11 atau menciptakan akal ke-11. Sehingga disitulah kemudian di akal 10 tercipta eh, yang dalam hal ini materi, alam semesta, bumi dan seisinya. Nah, namun eh, perlu digarisbawahi bahwa pemikiran dari para Al-Farabi ini itu hadir ya pada era di mana tokoh ini dalam fase prosesnya berpisah pada masa itu yang kemudian dipengaruhi oleh seorang filsuf barat bernama Politinus. Nah, Politinus ini juga menganggap bahwa satu penciptaan itu tidak diciptakan secara langsung, melainkan melalui emanasi. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Farabi ini eh, emanasinya itu hanya pada sampai akal ke-10, yang kemudian akal ke-10 itu di dikatakan oleh Al-Farabi bahwa setiap akal itu menjaga eh, ke-10 dari planet yang kemudian dia ketahui dari eh, para filsuf-filsuf barat itu.
yang dimana pada saat itu planet yang diketahui hanya ada 10 planet. Makanya Al-Farabi karena mengkolaborasikan pemikirannya dengan Plotinus, akhirnya di akal ke-10 itu dianggap lemah. Kemudian lanjut ke bagian terakhir itu konsep pemikiran emanasi Ibnu Sina. Mungkin tidak usah saya jelaskan terlalu panjang lebar bahwa pemikiran emanasi Ibnu Sina itu kurang lebih juga sama dengan pemikiran emanasi Al-Farabi. Cuman yang menjadi pembeda daripada pemikiran emanasi antara Al-Farabi dan Ibnu Sina, pertama, eh, Ibnu Sina ini eh, semacam membuat perkembangan dalam emanasi itu. Perkembangan seperti apa? Eh, Dia tidak hanya menggunakan eh, istilah akal saja, tapi ada saya lihat pada saat saya mengerjakan makalah, dia menggunakan istilah jiwa dari bahwa Allah itu menciptakan alam semesta melalui akal akal pertama, kemudian eh, ada eh, jiwa kedua sebagai pemandu. Jadi tidak langsung ke akal kedua seperti itu. Jadi kemudian pembeda yang berikutnya adalah di mana filsafat Al-Farabi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia lebih mengarah kepada pemikiran kosmologi, sementara Ibnu Sina itu lebih ke arah hal-hal yang metafisika. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di makalah juga ada tabel yang saya lampirkan itu sebagai bentuk struktur daripada emanasi Ibnu Sina. Jadi sekian, Prof. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Ya, baik. Dua tokoh yang menjadi perbincangan kita hari ini. Ada memang pembeda, tapi tidak banyak antara filosof atau Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Nah, tapi yang penting ini di sini adalah emanasi atau pancaran. Bagaimana alam semesta ini terjadi? Bagaimana yang banyak ini berasal dari yang satu? Dan itu tadi sebagaimana yang saya sebutkan bahwa kata Al-Farabi tidak mungkin bahwa yang maha suci ini bersentuhan dengan materi. Inilah kemudian sehingga timbul pemikiran yang disebut emanasi. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan ataupun kalau ada penguatan disilakan. Silahkan Arjun untuk dicatat. Silakan. Siapa yang ingin bertanya atau merespon? Mungkin Prof, saya dulu mau bertanya dulu soal emanasi ini. Ya, Pak Syahdino ya. Ya Bu, Prof. Jadi saya mau bertanya kepada Saudara Arjun Isawatiri. Dalam teori emanasi, penciptaan tidak terjadi dalam waktu, tetapi dalam hubungan logis dan internal. Pertanyaannya, apakah model penciptaan non-temporal ini justru menggugurkan konsep nubuah dan mukjizat yang membutuhkan intervensi ilahi dalam sejarah? Nanti kalau kurang jelas suara saya, nanti saya tulis di kolom obrolan. Ya, diulang dulu Pak, diulang. Yang terakhir tadi.
Oh ya, pertanyaannya langsung saja, Prof. Ya, ya. Apakah model penciptaan non-temporal ini justru menggugurkan konsep nubuah dan mujizat yang membutuhkan intervensi ilahi dalam sejarah? Ya, ya, yang kedua boleh, silakan. Mungkin saya Bismillah. Siapa? Atas nama Tuti Wahyuni, Prof. Ya, silakan dua, nama yang kedua. Jadi langsung saja pertanyaan saya kepada pemakalah. Bagaimana kedua filsuf, sebenarnya halnya Al-Farabi dan Ibnu Sina ini, mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dalam teori emanasi mereka. Diulang lagi supaya jelas. Jadi bagaimana kedua filsuf Al-Farabi dan Ibnu Sina ini mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dalam teori emanasi mereka. Nanti lebih jelasnya saya eh, ketik di room chat. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Si ada? Saya, Prof. Baik, silakan Pak. Ya, makasih, Prof. Dan kepada pemakalah, Pak Arjun. Yang ingin saya tanyakan terkait teori emanasinya Al-Farabi dan Ibnu Sina, karena meskipun keduanya, Al-Farabi dan Ibnu Sina ini sama-sama mengadopsi model kosmos emanasi neoplatonik yang memediasi kesatuan kesatuan Tuhan Al-Wahid dengan keragaman alam semesta melalui rantai akal. Mengapa kemudian Ibnu Sina dianggap lebih berhasil secara filosofis dalam mempertahankan prinsip kesatuan mutlak Tuhan sebagai wajib al-wujud yang wajib ada dibandingkan Al-Farabi? Pertanyaan spesifik ini kemudian ingin mempertanyakan bagaimana konsep kontingensi atau kemungkinan dalam diri mahiyah atau esensi makhluk yang pertama muncul sebagai akibat pertama atau akal pertama pada model Ibnu Sina, pada model emanasi Ibnu Sina. Saya kira demikian, Prof. Iya, terima kasih. Masih ada? Eh, cukup ya, ada em, 3 penanya. Jadi kita persilahkan dulu ya, Arjun, untuk merespon terkait dengan pertanyaan yang masuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh,
pertanyaan pertama dari Pak Sahdino Sahdana bahwa dia menyatakan dalam teori emanasi penciptaan tidak terjadi dalam waktu, tetapi dalam hubungan logis internal. Pertanyaannya, apakah model penciptaan non-temporal ini justru menggugurkan konsep nubuah dan mukjizat yang membutuhkan intervensi ilahi dalam sejarah? Eh, Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Sadino Sadana. Sangat menarik pertanyaannya, karena sempat kemarin saya baca satu jurnal bahwa sebenarnya memang ini menjadi eh, salah satu faktor yang dipertentangkan oleh para ulama di era modern ini. Kenapa? Karena ya memang itu eh, secara tidak langsung bisa mengubarkan konsep nubuah dan mukjizat yang dipertanyakan oleh Pak Sadino Sadana tadi. Karena kenapa di beberapa ayat itu tentu bertentangan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu. Salah satunya ada ayat mengatakan bahwa artinya itu dan mengatakan bahwa Allah itu menciptakan dengan mengatakan jadilah maka jadilah sesuatu itu. Sehingga ini terkesan eh, emanasi ini terkesan menyalahi aturan daripada Al-Quran itu dalam hal ini nubuah dan mujizat yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kenapa kemudian itu menjadi pertentangan, berarti masih ada yang sepakat dengan pemikiran emanasi ini, karena jelas bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang multitafsir, di mana terjemahan dalam Al-Quran itu bisa saja, misalnya saya berkata seperti saya eh, memikirkan tadi mengenai terjemahan bahwa ada ayat mengatakan bahwa jadilah maka jadilah sesuatu itu. Orang mempertentangkan itu karena kita bisa mentafsirkan ayat itu bahwa itu adalah proses penciptaan secara langsung. Seolah-olah Tuhan itu menunjuk sesuatu maka terjadi, atau memikirkan sesuatu maka jadilah sesuatu itu. Tapi kalau saya mau berpikir kritis atau menjadi salah satu bagian daripada eh, yang membantah pandangan para ulama itu, tafsiran-tafsiran ulama itu, maka saya akan berpikir bahwa eh, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena saya bisa saja menafsirkan bahwa eh, ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jadilah, maka itu bisa secara tidak langsung, tapi melalui akal pertama yang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ketika mengatakan jadi, maka akal pertama ini langsung bekerja, jadi tetap secara tidak langsung, sehingga itu menjadi tentangan di kalangan para ulama. Dan kemungkinan kesimpulannya kemungkinan itu menggugurkan konsep gua dan mujizat yang membutuhkan intervensi lain dalam sejarah. Tapi maaf tidak ada yang ini kurang jelas sampaikan. Saya juga minta maaf dalam hal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya awalam. Nah, apa ya ini Begini, mungkin dicoba dibuka tadi di dalam makalah itu rentetan tahapan-tahapan akal pertama dan seterusnya iya, di ya. iya.
di PPT, sorry, di makalah tadi Pak Farid tadi bisa coba kita lihat dulu dari situ ya, bagaimana itu proses emanasi itu terjadi ya. Coba ya, coba lihat ya. Hmm. Bisa Arjun baca? Bisa Bunda. Hmm. Yang pertama tuh, ini mungkin ini Ibnu Sina ini, yang Eh, Al-Farabi ya. Jadi eh, ide itu bisa ndak dipegang, bisa ndak dilihat? Coba, coba kalau Arjun memikirkan sesuatu sekarang, atau kita semuanya, Pak Sahdino eh, memikirkan sekarang, Pak Sahdino coba pikirkan, berpikir sekarang apa yang sedang Anda pikirkan. Nah, saya tidak bisa melihat apa yang Bapak pikirkan. Saya tidak tahu persisnya bidang apa yang Bapak pikirkan. Bidang ekonomi kah? Bidang politik kah? Atau apa? Berpikir tentang agama? Saya tidak tahu apa. Jadi itu pemikiran Bapak dan hanya Bapak yang tahu apa yang sedang Anda pikirkan sekarang. Nah, yang sedang Anda pikirkan itu kalau Bapak ucapkan, kalau Bapak mempresentasikan apa yang tadi ini di pikiran itu, baru kita eh, tahu itu. Jadi dia adalah bukan materi yang sedang dipikirkan ini. Nah, nanti ketika Bapak Sadino tadi berpikir apa? Bidangnya saja, bidang apa? Politik kah, ekonomi kah, Agama, Prof. agama? Nah, itu kan masih konsep ya. Agama Prof. itu banyak di dalamnya detail-detailnya. Nah, bidang agama. Nah, jadi kemunculan yang beragam ini, yang plural ini yang beragam, yang bisa kita lihat, kita pegang apa semua ini adalah yang ada di alam semesta. Kalau kita misalnya melihat keluar, Bapak sedang berada dalam rumah dan melihat keluar, di luar ada apa? Pohon, di luar ada orang berjalan, kemudian kelihatan ada awan, ya. Berarti karena pengalaman yang misalnya Pak Sahdino lihat bahwa kalau ada awan dan itu hitam pekat, maka akan turun hujan deras. Itu karena berdasarkan pengalaman yang nah, kenapa kita bisa mengatakan akan turun hujan deras? Karena berdasarkan pengalaman empiris. Nah, kita melihat pepohonan, kita melihat daun-daun, berbagai macam pohon, buah dan sebagainya itu karena itu adalah koleksi yang Tuhan telah ciptakan di alam semesta ini. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan seperti angin, Pak Arjun, angin. Angin ini kita bisa rasa, ya kan? Bisa rasa angin itu terasa, tapi kita tidak bisa pegang, tidak bisa kita pegang. Nah, bagaimana dengan desiran apa ya itu hembusan-hembusan angin itu kita bisa merasa nyaman. Nah, baik, begini. Jadi ide ini Tuhan ini ingin menunjukkan kekuasaannya sebenarnya. Saya lagi analogi. Pak Sahdino ingin membuat rumah, ya, ingin membuat rumah.
telah memiliki dana dan ini menurut pemikiran Bapak ini saya bisa membuat rumah. Rancangan rumah yang Bapak inginkan itu ada di dalam pikiran, ya kan? Nah, ada di dalam ide. Saya mau memiliki rumah, katakanlah yang punya, yang besar, ya, punya kamar sekian, ada kolam renang, kemudian ada taman-taman. Itu konsep Bapak. Dan Bapak itu mengundang siapa arsitek atau yang pakar desain, mengundang itu dan minta untuk digambarkan rumah yang Bapak idamkan itu. Tentu konsultasi itu semuanya yang membuat atau mendesain rumah ini, dia perlihatkan kepada Bapak ini adalah konsep rumah itu. Sesuai dengan kriteria. Jadi tentu ya kriteria yang Bapak inginkan itu sesuai dengan gambar yang diperlihatkan. Ada ini, ada ini, ada ini. Oke. Nah, jadi meskipun ya kalau di Sydney ya, di Sydney itu ada dia mendesain tempat rekreasi yang besar, tetapi sebelum selesai tempat itu dia meninggal. Nah, kemudian setelah selesai desain itu dan diresmikanlah, orang-orang semua mengatakan bagus sekali, hebat sekali. Sayangnya, ada orang yang mengatakan mengatakan kepada istrinya, sayangnya desain yang bagus ini tidak disaksikan, tidak dilihat oleh Bapak karena dia sudah meninggal. Apa kata istrinya? Istrinya mengatakan bahwa Bapak telah melihat semua apa yang ada ini. Apa yang ada ini tempat rekreasi yang luar biasa, yang indah ini Bapak sudah lihat. Itu karena di idenya sudah ada. Jadi sebelum kita masuk tadi ke itu ya pancaran ini, saya kasih gambaran dulu. Di idenya Bapak itu sudah ada, rancangannya sudah ada. Jadi meskipun dia meninggal, kata istrinya, meninggal Bapak itu, tetapi dia sudah melihat, dia sudah mendesain ya apa gambaran sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ya, ini kita tadi ya mengantar dulu ke ide. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya. Lalu ini Al-Farabi berpikir, seorang filosof ini berpikir bagaimana mungkin ya bahwa semua yang ada ini, yang plural ini berasal dari yang satu, dari yang Esa. Dan tidak mungkin seperti yang saya katakan tadi, cara membuat roti, bahwa Tuhan itu bersentuhan dengan materi. Nah, maka teori emanasi yang disampaikan oleh Al-Farabi ini bahwa alam ini terjadi dengan cara emanasi, pancaran. Jadi materi asal dari alam ini itu memancar dari wujud Allah. Nah, kita lihat tadi ada tahapan-tahapan pancaran itu, bukan sih tahapan tapi urutan-urutan. Ada akal pertama, akal kedua, ya. Sekarang kita lihat, menurut Al-Farabi, Tuhan itu sebagai akal berpikir ya tentang dirinya, muncullah wujud pertama. Itu coba kalau muncul wujud pertama. Jadi Tuhan berpikir ya tentang dirinya, muncullah wujud pertama. Oke. Dari pemikiran
ya, wujud pertama ini timbul akal pertama. Jadi kalau kita coba tadi ulang supaya kita bisa melihat. Nah, Tuhan berpikir tentang dirinya, muncullah wujud pertama. Nah, wujud pertama berpikir tentang dirinya, timbul wujud kedua. Timbul wujud kedua. Nah, muncul akal pertama dan timbul langit. Wujud kedua berpikir tentang dirinya, timbul wujud ketiga, akal kedua. Nah, kemudian timbul bintang. Wujud ketiga berpikir tentang dirinya, muncul wujud keempat, akal ketiga. Nah, muncul Saturnus. Wujud keempat berpikir tentang dirinya, nah, muncul wujud kelima, akal keempat. Nah, timbul Jupiter. Wujud kelima berpikir tentang dirinya, muncul wujud keenam, akal kelima. Muncullah Mars. Itu sampai kepada wujud ke-10, akal 9. Nah, tercipta, ya, timbul bulan. Wujud ke-11, akal ke-10, terciptalah muncul bumi. Nah, dari akal ke-10 ini berhentilah akal-akal itu berpikir. Nah, dan dari akal ke-10 ini bumi dan materi pertama muncul, ya, jadi air, api, tanah di sini pada akal ke-10. Dan innama yakunu an ibda'il bari jalalahu iyahu daf'atan bila zamanin. Alam terjadi melalui ciptaan sekaligus tanpa waktu oleh Tuhan yang Maha Agung. Bila zamanin. Jadi alam ini terjadi melalui ciptaan, ya, sekaligus tanpa zaman, bila zamanin. Itu tadi yang dipertanyakan Pak Syahdino, ya. Jadi kun payakun. Tidak ada zaman, tapi disitulah ketika tercipta yang orang hasil penelitian mengatakan bahwa ini adalah peristiwa Big Bang. Pada titik singularity kemudian meledak. Nah, itu peristiwa Big Bang itu. Kemudian dari ledakan itu, disitulah titik awal penciptaan alam semesta. Jadi tidak kemudian alam semesta ini mengembang. Ada juga itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana proses pengembangan selanjutnya dari peristiwa Big Bang itu. Kalau di Al-A'raf itu di ayat 54, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dari 6 masa. Dari 6 masa maksudnya ini itu setelah ledakan Big Bang itu. Jadi peristiwa Big Bang ini adalah sebenarnya melihat atau membenarkan ayat Al-Quran tentang peristiwa terjadinya alam semesta ini, dan itu bisa dijangkau di zaman modern ini. Teleskop Edwin Hubble itu bisa dijangkau melalui teleskopnya ya 14 miliar tahun yang lalu peristiwa Big Bang ini. Jadi ini lama dulu baru ada proses nubuah, ya. Nah, nubuah itu ini terjadi dulu pembentukan alam semesta, ledakan besar Big Bang itu sebagai titik awal lahirnya ruang, waktu, dan materi.
Kan jadi awal titik sejarah sebenarnya ini. Sejarah awal daripada alam semesta terjadi kejadian alam semesta ini. Nah, jadi ada waktu kan, kalau sejarah gimana? Ada waktu, ada apa lagi? Ada ruang yang bisa diteliti kan? Nah, yang ini apanya kalau sejarah? Tentu ada waktu, ada juga pelaku. Hmm. Pelaku inilah proses terjadinya ini peristiwa ini adalah penciptaan alam semesta. Kemudian langit semakin tinggi, bermana alam semesta ini adalah mengembang. Nah, itu penjelasan Al-Quran tentang enam masa itu dijelaskan oleh para ilmuwan ya. Jadi ini dapatan bila zamanin itu tadi yang disebut tanpa waktu penciptaan ini. Itu dulu ya. Silakan dilanjut. Arjun, silakan dilanjut. Dilanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya, ya, Nah, ya. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Tuti Wahyuni tentang bagaimana kedua filsuf Al-Farabi dan Ibnu Sina ini mengintegrasikan filsafat dengan ajaran Islam dalam teori emanasi mereka. Baik, jadi cara yang kemudian digunakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam yaitu dengan cara seperti yang saya paparkan tadi, menganut atau mengambil daripada apa ya istilahnya, mengikuti pemikiran daripada Politinus itu, yang filsuf barat itu, sehingga terciptalah konsep emanasi eh, wujud bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang materi. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Farabi dan Ibnu Sina itu mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dengan cara eh, mengambil pemikiran sebelumnya dari eh, seorang filsuf Barat yaitu Politinus. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih. ya mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberikan penguatan tentang pemikiran kedua filosof ini, bagaimana mengintegrasikan dengan Islam. Jadi kita ini agama juga ini adalah sangat menghargai akal. Kalau filosof itu berada pada ranah rasional, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, ingin menunjukkan secara rasional kepada orang. Jadi teori emanasi ini adalah ingin menjelaskan secara rasional kepada apa ya, mungkin para filosof lain atau apakah yang non Muslim, menjelaskan tentang, karena agama ini bisa dijelaskan secara rasional. Dinu wal aklu wal adina liman la akla lahu. Nah, bagaimana merasionalkan
tentang proses penciptaan. Jadi ini emanasi ini adalah proses penciptaan, pancaran. Jadi pancaran dari akal. Jadi di dalam bukunya Pak Harun Nasution itu disebut Tuhan sebagai akal. Berpikir tentang dirinya, ya, muncul ya wujud lain. Nah, wujud ini berpikir tentang dirinya, muncul wujud kedua akal pertama. Terciptalah langit. Begitu. Nah, kemudian ini berpikir sampai kepada pemikiran di akal ke-10. Nah, kemudian terciptalah alam semesta ini. Dapatan bila zamanin. Alam terjadi melalui ciptaan sekaligus tanpa waktu oleh Tuhan yang Maha Agung. Jadi itu ya, dirasionalkan ini. Karena nanti ya itulah memang ya, bahwasanya masyarakat awam pada waktu itu mungkin saja berpikir bahwa Tuhan ini menciptakan alam semesta ini seperti membuat itu tadi, bersentuhan langsung dengan materi. Kalau Nabi Adam itu dibentuk, itu kan sudah ada alam semesta itu. Jadi begini, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana kedua filosofi ini mengintegrasikan filsafat Yunani dengan Islam? Itulah mereka para filosof ini ada juga memang yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju dengan pemikiran yang dihembuskan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang emanasi. Nah, tapi menurut filosof ini bahwa pemikiran ini jangan ke masyarakat awam, jangan disampaikan sama kita. Perbincangan tentang filsafat perbincangan tentang filsafat emanasi ini jangan dihutbahkan Pak Syadino, Pak Farid, jangan dihutbahkan di masyarakat yang ini karena nggak nyampe tuh ya. Cukup kita bincangkan di sini di ruang pasca sarjana untuk mengetahui sebenarnya ini adalah proses pemikiran tentang penciptaan alam semesta. Itu ya, jadi ini memang kalau bicara filsafat, bicara tentang pemikiran-pemikirannya, kadang juga memang berbenturan karena semua orang mempunyai pemikiran yang mungkin saja berbeda dari aspek dari mana dia beranjak. Sekira itu ya terkait dengan Islam. Nah, itulah filsafat filosof Islam. Disilahkan pertanyaan berikut. Ya Bunda ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Warid Wajidi tentang konsep emanasi Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pertanyaan tentang mengapa Ibnu Sina dianggap lebih berhasil secara filosofis dalam mempertahankan prinsip kesatuan mutlak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kemudian Ibnu Sina lebih dianggap berhasil daripada Al-Farabi? Karena konsep emanasi Ibnu Sina ini tidak akal pertama memikirkan akal berikutnya. Kemudian Ibnu Sina juga menggunakan istilah jiwa itu tidak menganggap bahwa apakah itu benar-benar ada, tapi hanya berdasarkan asumsi. Dia berkemungkinan apakah ini bisa saja ada dan bisa saja tidak ada. Tapi
tetap akan ada karena itu ada karena Tuhan itu sendiri. Sehingga sementara Al-Farabi menekankan bahwa dari pernyataan emanasi Al-Farabi itu seolah-olah mengatakan bahwa ya sudah pasti Tuhan itu menciptakan akal pertama. Sementara Ibnu Sina tidak seperti itu. Dia, eh, Ibnu Sina menganggap kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Tapi kemungkinan ada dan kemungkinan tidak ada itu tetap ada secara entitas daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga Ibnu Sina lebih dianggap eh, benar-benar menganggap bahwa Tuhan itu ada secara entitas dan tidak berhubungan dengan hal-hal yang materi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Ya, Ibu Indah, bisa dipahami ini? Wajibul wujud ada jadi apa ya? Berlainan dengan Al-Farabi. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat. Sifat wajibul wujud sebagai pancaran dari Allah. Jadi kan Allah sebagai akal berpikir tentang dirinya muncul wujud pertama. Yang ini yang dimaksud Ibnu Sina adalah wajibul wujud. Nah, jadi wajibul wujud itu ya Allah. Itu ya. Dan ada juga istilah mungkin al-wujud. Mungkin al-wujud itu ya jika ditinjau dari hakikat dirinya sebagai mungkin wujudnya timbul langit-langit. Jadi mungkin al-wujud itu ya langit-langit. Bisa saja diwujudkan, bisa juga tidak. Tapi yang wajib wujudnya itu adalah Allah, ya, yang wajibul wujud. Tentang materi ini, ya mungkin al-wujud. Karena bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, kemudian jadi di apa sama-sama ya, sama-sama emanasi, sama-sama pancaran antara Al-Farabi dan Ibnu Sina ya. Ya namanya emanasi. Emanasi itu adalah pancaran, tetapi dia berbeda pada itu ya di akal pertama, di akal pertama. Kalau tadi itu yang wujud pertama itu timbul akal pertama. Nah, jadi di akal pertama ini wajibul wujud adalah Allah. Kemudian yang mungkin al-wujud adalah yaitu langit-langit. Ya. Nah, kemudian itu kalau Ibnu Sina juga dalam hal ini dia mengatakan bahwa jiwa itu dia bagi ke dalam 3 bagian. Ada jiwa tumbuh-tumbuhan dengan daya-daya. Jiwa tumbuh-tumbuhan makan. Ya. Kita ini butuh makan. Kemudian ada jiwa jiwa tumbuh-tumbuhan itu terbagi daya-daya makan, tumbuh dan berkembang. Di dalam jiwa ini kalau sejak bayi kita, ya, jiwa ini berkembang, maka dia itu disebut dalam kategori jiwa tumbuh-tumbuhan. Nah, kita sejak bayi diberi makan oleh ibu. Kemudian jiwa kita itu tumbuh dan berkembang. Kemudian jiwa berkembang biak. Kemudian ada namanya jiwa binatang, an-nafsul haywaniyah. Bergerak, ya, ada gerak lokomotif. Ada yang kedua ada menangkap.
Ya, ini juga terbagi dua bagian. Daya menangkap ini terbagi dua bagian. Menangkap dari luar dengan panca indera. Menangkap dari dalam dengan indera dalam. Kemudian ada jiwa manusia. Ini Ibnu Sina ya. Ada daya. Ada dua daya. Daya praktis yang hubungannya dengan badan ya. An-nazariyah, kemudian ada teoritis yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Itu. Jadi di dalam dalam teoritis ini ada akal materi. Ya, jadi ada potensi untuk berpikir. Tapi belum dilatih. Belum terlatih, belum terdidik secara misalnya dalam pendidikan yang terstruktur. Misalnya hanya menangkap misalnya ini apa ini kalau kita sebut apa ini adalah pulpen, tapi dia belum bisa menangkap apa sesungguhnya di balik pulpen ini, hanya menangkap materi saja ya. Secara materi pulpen ini apa secara materi? Pulpen ini adalah Benda. alat tulis ya, benda, Ya, alat alat tulis. tulis. Oke. Kalau lebih jauh lagi, apa sebenarnya ini? Abstraknya, nilai abstraknya ini pulpen. Artinya, kita bukan hanya berpikir tentang bendanya, bukan. Tetapi kita berpikir juga tentang nilai abstrak, apa yang dibalik pulpen ini. Ada Tuti Wahyu nih? Ada? Ya, Bu Dokter. Ya. Apa ini? Apa kira-kira nilai abstrak dari pulpen ini? Nah, nilai abstraknya itu dari bentuknya, kemudian dia benda mati. Nilai abstrak dari pulpen. Semua bisa kita mengambil nilai abstrak. Katakanlah HP. Apa itu? HP kan alat komunikasi, tetapi ada nilai di balik benda ini. Di balik HP, di balik air botol yang kita minum, apa? Jadi ini pulpen ya, pulpen. Pak Arjung, apa ini? Apa nilai abstrak yang bisa ditangkap dari sini? Eh, Kalau saya benda itu nilai abstraknya bisa digunakan untuk Hmm. dalam hal ini apa mempermudah kita belajar begitu nilai abstraknya. Iya, ini kan pemikiran tentang jiwa manusia dari Ibnu Sina bahwa ada intellectual habit. Ini apa kita ini sudah bisa menangkap nilai dari sesuatu itu. Jadi kalau hanya materinya saja itu ya yang awam, nah, hanya materinya. Tetapi yang bisa menangkap nilai abstrak dari pulpen ini adalah ilmu pengetahuan. Itu tadi ya, ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, ada keuntungan. Bagaimana bisa kita menerjemahkan bahwa pulpen ini adalah keuntungan? Nah, kalau kita sebagai pedagang di pasar, kita catat semua apa yang diambil oleh pembeli, ambil gula, ambil sabun, apa dan semuanya. Karena kalau kita tidak catat, nanti nanti kita rugi. Kita mencatat semua apa yang dia beli, kemudian dijumlah dan sebagainya. Itu adalah keuntungan. Sama dengan HP-nya Pak Farid.
Pak Farid, kalau HP tidak ada, orang misalnya susah menghubungi Bapak untuk bisa ceramah. HP Bapak tidak ada, mati ya atau rusak. Pusing itu jemaah-jemaah yang mau minta ceramah misalnya sama kita. Artinya apa? Nah, nilai keuntungannya tidak ada, hilang-hilang. Bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi HP itu adalah ilmu pengetahuan. Ada semua kan di dalam. Ada kemudahan, ada nilai keuntungan. Jadi akal aktual itu. Jadi kalau akal aktual ini yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Nah, di atasnya lagi ada akal mustafat. Akal mustafat ini ya yang sudah bisa dengan berinteraksi dengan akal ke-10, ya semacam nabi lah. Ya, yang tinggi tinggi luar biasa. Nah, itu terkait dengan, tunggu sebentar ya, mau lobet ini. Itu terkait dengan akal atau jiwa manusia. Jiwa manusia itu bisa memiliki dua daya, tentang daya praktis dan teoritis. Inilah yang teoritis ini memiliki atau mempunyai tingkatan daya akal dan akal material, akal intelektual habit yang bisa berpikir tentang hal yang abstrak. Akal aktual telah dapat berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Kemudian akal mustafat. Saya kira itu, Arjun. Apalagi? Sudah tidak ada. Sudah. Sudah tidak ada. Tidak ada. Masih ada pertanyaan kah? Bisa? Ya, jadi apa yang bisa kita tangkap tentang emanasi? Emanasi adalah pancaran. Inilah para filosof yang memiliki jiwa, ya, memiliki atau falsafat jiwanya daripada Ibnu Sina, memiliki manusia itu, jiwa itu memiliki daya tumbuhan, daya hewaniah, kemudian daya atau jiwa manusia yang memiliki akal, dan akal ini harus diasah. Nah, caranya ya, karena memang Tuhan memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita sekolah supaya melihat sesuatu itu dari mana berasal ini, dengan meluncurkan pertanyaan-pertanyaan filosofis sama dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi, melihat fenomena alam semesta ini yang banyak ini, mengapa sampai bisa ini alam semesta ini luar biasa. Dan ternyata setelah terjadinya peristiwa Big Bang itu, suatu ledakan dengan kerapatan dan kepadatan yang sangat padat dan panas, dan kemudian itu meledak. Ledakan pertama ini kemudian disebut dengan Big Bang.
Awalam yaral lazina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang kafir itu tidak berpikir bahwasanya langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Nah, ini adalah ayat Al-Quran di mana disampaikan oleh Nabi Muhammad abad keberapa? Abad ke-7. Dan ini dapat peristiwa 14 miliar tahun yang lalu. Peristiwa ini, peristiwa Big Bang ini terjadi, proses alam semesta. Lalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya, di abad ke-7 Masehi. Mana mungkin Nabi mengetahui hal itu kalau bukan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini adalah satu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Teleskop Edwin Hubble, ya. Kemudian juga Stephen Hawking, para ilmuwan ini, mereka menjelaskan tentang peristiwa dan bisa meneropong ya, dengan teleskopnya itu. Coba kita lihat di dalam hasil teleskop tentang mawar merah. Kalau misalnya di HP-nya Arjung di situ, buka di Google tentang nebula mawar merah. Coba cari di situ. Ada HP tadi situ. Indah, ada HP-nya di situ. Coba cari di Google. Nebula mawar merah. Itu kan hasil rekaman teleskop. Di abad modern ini itu menangkap peristiwa 14 miliar tahun yang lalu. Sudah ketemu? Ya Bunda, sudah ada. Ya, mawar merahnya kelihatan. Nah, Kelihatan. fa'idzan sakkatis sama'u fakanat wardatan ka'difan. Ar-Rahman 37. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, apabila ya Ini apa ini Bunda? langit itu terbelah, Ini bentuk apa ini Bunda? Alam mawar merah. Yang mana? Mawar merah itu yang saya bilang tadi, nebula mawar merah. Yang ini. Yaitu itu. Ini adalah hasil tangkapan teleskop ilmuwan di zaman modern ini. Teleskopnya Edwin Hubble. Dan ini adalah peristiwa setelah peristiwa meledaknya itu ya sebuah ledakan yang disebut Big Bang itu, kemudian disitulah tercipta alam semesta. Itulah Al-Quran menjelaskan. Al-Quran bahwa kan dahulu ini satu, semua langit dan bumi semua itu adalah menyatu satu, kemudian meledak. Nah, ledakan ini itulah dapatan wahidan bila zamanin, alam semesta ini tercipta. Dapatan bila zamanin, tidak ada waktu. Nanti setelah ledakan titik, disinilah baru itulah ada namanya waktu dan ruang. Inilah alam semesta ini. Di Al-Quran disebutkan sittati ayam. Ya. Dalam 6 masa.
Masa pertama, awal pembentukan alam semesta, ledakan besar, Big Bang. Sebagai awal lahirnya ruang dan waktu dan materi. Nah, ini apabila langit telah terbelah, itu ya, saat ledakan Big Bang itu menjadi mawar merah seperti kilauan minyak. Nah, itu. Jadi setelah ledakan itu, kemudian itu ada apa? Ada kan neutron, newton, itu kan kemudian itu muncul itu, kemudian dari ledakan ini gas ini kemudian itu seperti mawar merah. Apa itu ya? Dari ledakan itu bentuknya ditangkap oleh teleskop, dan itu sudah ada di abad ke-7 kemudian disampaikan, ada dalam Al-Quran. Itulah bahwa Al-Quran itu membuktikan bahwa Al-Quran ini benar. Jadi menurut penjelasan ilmiah tentang visit tati ayam, awal pembentukan alam semesta. Jadi itu di situ diawali dengan ledakan Big Bang itu sebagai awal lahirnya ruang. Nah, ini sejarah, masuk ke sejarah di sini. Ruang, waktu, materi. Dan ini bisa kita lihat di surah 79 ayat 27 Naziat. Kemudian langit itu mengembang, ya tadi ya, yang tadi itu kemudian mengembang semakin tinggi, bermakna alam semesta ini mengembang sampai 400.000 tahun setelah penciptaan, terus mengembang galaksi-galaksi menjauh. Dan mengembang ini itu tadi ya di surat Az-Zariyat surah 51 ayat 47. Bisa kita lihat. Itu masa kedua. Ini cerita tentang apa ya ilmiahnya. 6 masa. Visit tati ayam. Lalu pada masa ketiga kisah pembentukan tata surya, yaitu pembentukan matahari dan planet-planetnya termasuk bumi. Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun. Lalu dari awan antar bintang raksasa. Ini apa ya? Ada buku yang saya pernah baca tentang penciptaan jagat raya dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, masa keempat di surah An-Naziat ya ayat 30. Masa keempat difokuskan pada proses evolutif di bumi. Dan setelah itu bumi dihamparkan pada ayat 30 setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit karena tumpukan benda-benda langit lainnya. Lempeng benua besar atau Pangea kemudian dihamparkan. Yang kemudian benua-benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus Antartika. Itu masa keempat. Jadi ada juga itu ayat ya, saya lupa. Bahwasanya ini daratan ini kemudian berpisah ada 2 senti itu dalam setiap tahun. Ini daratan ini berpisah. Masa kelima di surah An-Naziat ya 31. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Ayat ini menjelaskan awal penciptaan kehidupan di bumi. Masa keenam, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi Naziat ya, surah Naziat ayat 32 sampai 33. Ayat ini mulai diciptakannya hewan dan manusia. Ini An-Naziat 32 sampai 33 terkait dengan prosesnya. Jadi masa keenam ini menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah prasyarat kehidupan yang utama. Adanya air dan oksigen terpenuhi. Proses geologi akibat pergeseran gunung-gunung, akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung, juga merupakan persiapan fisik yang memberikan kesetimbangan dari gerakan bumi. Dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini ada 6 ya, ada 6 fase. Jadi tidak langsung itu tercipta ini semua seperti ini. Nah, proses. Nanti akan kelihatan bagaimana kebenaran Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Setelah ilmu pengetahuan, dengan risetnya, dengan penelitiannya, termasuk Edwin Hubble, luar biasa. Di zaman modern ini, bisa dijelaskan bagaimana itu proses terjadinya Big Bang, dan kemudian itu tadi nebula mawar merah adalah satu jenis foto, tapi adalah lagi foto yang lain luar biasa ya, bagaimana itu ya, ada gas, ada apa semuanya itu, ada partikel luar biasa ya, Allah menciptakan ini. Nah, jadi manusia diciptakan setelah ada semua itu di masa keenam tadi. Nah, sudah ada gunung, ada tumbuhan, semua dicipta. Jadi kita untuk persiapan untuk kehidupan manusia. Nah, ini semua terjadinya dari menurut Al-Farabi dan juga Ibnu Sina, bahwasanya ini terjadi dengan emanasi, pancaran. Jadi di akal pertama, jadi kan begini, Allah berpikir tentang dirinya, muncul maujud lain. Nah, maujud lain berpikir tentang dirinya, muncul akal pertama. Nah, dari akal pertama disinilah Ibnu Sina ini memiliki pandangan. Jadi tidak ada yang saling dikalahkan mengalahkan gitu ya, karena ini adalah pandangan dan pendapat. Jadi Ibnu Sina memiliki pandangan dua, bahwa yang Allah itu wajibul wujud gitu. Itu saya kira ya tambahan dari saya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu hari ini tentang emanasi. Dan juga ada jiwa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Sina. Saya foto dulu. Buka kamera. Baik, ya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih pemakala yang telah menyampaikan atau mempresentasikan makalahnya. Dan kita berjumpa, apa ya, apa materinya minggu depan?
Bisakah dilihat? Saya tidak. Materi untuk minggu depan, Anu Bu, Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, ya. Apalagi sejarah dan pemikiran filsafat. setelah itu? Setelah itu ada tasawuf, Prof. Mm-mm. Maqamat dan akhwal. Makamat dan ahwal. Baru setelah makamat ahwal Iya. apa? Lanjut materi kelima itu ada Abu Yazid dan Al-Hajjaj, yakni Al-Hallaj. Ittihad dan Hulul, Ya. Al-Hallaj. Lalu kemudian materi terakhir Ar-Rabi'ah, Rabiatul Adawi. Al-Adawiyah dan Jalaluddin Rumi. Baik ya, kita akan insya Allah ketemu minggu depan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya duluan ya, Lip.